Swastiastu. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Esti Purnamasari. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi tentang energi terbarukan dan energi nuklir untuk kesehatan. Baik, di sini adapun artikel yang setelah dianalisis berjudul Bahan Bakar, Studi Komparatif Nanopartikel dan Bahan Bakar Aditif Beralkohol Campuran Biodiesel untuk meningkatkan kinerja dan emisi. Adapun yang akan dibahas yaitu ada aspek permasalahan, teori-teori yang digunakan, metode yang digunakan, hasil pembahasan, dan temuan atau kesimpulan. Baik, langsung saja. Nah, untuk aspek permasalahan yang dikaji yaitu masalah utama di sektor transportasi yaitu penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, di mana 50% bahan bakar fosil telah digunakan untuk memenuhi energi dari sektor transportasi. Nah, sehingga bahan bakar fosil ini hampir habis, sedangkan cadangan dari bahan bakar fosil ini selalu dan terus mengalami penurunan, sehingga di sini dampak yang ditimbulkan dengan adanya bahan bakar fosil ini juga menimbulkan emisi gas efek rumah kaca dan berdampak pada perubahan iklim. Nah, sehingga di sini diperlukan solusi yaitu dengan biodiesel sebagai bahan alternatif pada mesin diesel untuk bahan bakar alternatif di masa depan. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan. Adapun teori-teori yang mendasari di sini yang pertama, nanopartikel dan alkohol oksigenat memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan karakteristik kinerja dan mampu mengurangi emisi gas buang dari mesin diesel yang digunakan sebagai zat aditif pencampuran bahan bakar biodiesel. Selanjutnya, dalam proses transterifikasinya, minyak wijen dapat dicampur dengan minyak kelapa sawit dengan perbandingan 50:50 untuk meningkatkan karakteristik aliran dingin. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu di antara semua minyak nabati, minyak wijen merupakan salah satu bahan baku biodiesel yang dapat menjanjikan mampu meningkatkan kualitas aliran dingin dari minyak kelapa sawit tanpa mengubah stabilitas oksidasi dalam standar ASTM dan EN yang diizinkan. Nah, selanjutnya di sini metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu penerapan alkohol beroksigen DMC dan DEE dan nanopartikel yang terlibat yaitu CNT dan TiO2 sebagai bahan bakar aditif dalam biodiesel dengan menggunakan minyak kelapa sawit dan minyak wijen di mesin diesel. Nah, yang pertama, campuran bahan B30 dibuat dengan mencampurkan metil ester wijen dengan rasio 50:50 dan dicampurkan dengan CNT, TiO2, DMC, DEE untuk pencampurannya itu menggunakan bahan bakar Turner yaitu aplikasi mesin diesel. Selanjutnya, penyelidikan dilakukan secara komprehensif yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap forma mesin, karakteristik emisinya dari CO, NOx, dan HC ini serta dibandingkan dengan campuran B10 yaitu biodiesel yang sudah komersial di Malaysia dan B30 tanpa bahan bakar aditif. Selanjutnya, biodiesel dari bahan wijen ini dicampur dengan solar dan bahan bakar aditif lainnya untuk mengevaluasi adanya pengaruh terhadap mesin diesel. Nah, selanjutnya bahan bakar B30 yang telah dicampurkan dengan 5% DEE dan 10% DMC bervolume dan konsentrasi 10 ppm dari CNT dan TiO2 nanopartikel ini masing-masing dijaga agar tetap konstan. Nah, hasil dan pembahasan yang dikaji dalam artikel ini yang pertama, campuran Turner B30 dan TiO2 menunjukkan adanya penurunan keseluruhan konsumsi bahan bakar secara spesifik yaitu hingga 4,1% di antara semua bahan bakar yang telah diuji. Selanjutnya, B30 dan DMC ini menghasilkan efisiensi termal yaitu mampu mengefisienkan efisiensi termal rim sebanyak 9,88% lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lainnya. Selanjutnya, campuran dari Turner B30 dan DMC ini menunjukkan penurunan emisi CO dan HC masing-masing sebesar 29,9% dan 21,4% dibandingkan dengan campuran Turner lainnya yang belum mampu menunjukkan hasil penurunan sebesar campuran Turner B30 dan DMC. Selanjutnya, bahan bakar dari partikel nano menunjukkan nilai torsi rim yang dihasilkan itu lebih rendah dibandingkan dengan B30 karena adanya peningkatan nilai viskositas dan kepadatan. Dan hasil yang selanjutnya yaitu tetesan bahan bakar kecil dan aditif dari bahan bakar B30 ini mampu meningkatkan pencampuran udara dan bahan bakar karena laju penguapannya tinggi dan menghasilkan karakteristik pembakaran yang lebih baik. Nah,
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari temuan ini, yang pertama, B30 dan DMC menunjukkan daya rem yang maksimal. Selanjutnya, semua campuran bahan bakar terang menunjukkan penurunan rata-rata, yaitu adanya penurunan konsumsi bahan bakar rem yang digabungkan dengan bahan bakar B30 ini. Semua campuran menunjukkan peningkatan efisiensi. Terjadi penurunan emisi dari CO, kemudian terjadi penurunan emisi dari HC, dan campuran bahan bakar Turner ini menunjukkan emisi yang tinggi akibat pembakaran temperatur pada oksigen yang lebih tinggi. Selanjutnya, partikel nano dan bahan aditif bahan bakar beralkohol ini dapat digunakan untuk meningkatkan sifat bahan bakar spesifik untuk meningkatkan karakteristik mesin dan adanya modifikasi mesin diesel. Selanjutnya, penambahan nanopartikel dan alkohol beroksigen ini dengan campuran diesel pada biodiesel mampu menghasilkan kandungan oksigen yang lebih tinggi, mampu mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan karakteristik dari keausan akibat nanopartikel pada permukaan logam. Nah, baik, demikianlah dia pembahasan dari artikel yang telah kita kaji pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.